Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kita lanjutkan materi pembelajaran pada tema 5 di pembelajaran 3 dan 4 ini ya, Pak Dias gabung. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Sriwijaya dan raja yang terkenal saat itu, yaitu Raja Bala Putra Dewa. Kemudian cara membuat cakram warna dan juga cara mengobati luka. Nah, Kerajaan Sriwijaya anak-anak merupakan salah satu kerajaan Buddha yang paling kuat di zamannya anak-anak, dengan raja yang paling terkenal yang dapat mencapai puncak kejayaannya adalah Raja Bala Putra Dewa. Tahukah kalian anak-anak, Bala Putra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya, puncak keemasannya dalam berbagai bidang. Ada ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, Bala Putra Dewa ini berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu anak-anak bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah, sehingga peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan adalah Candi Muara Takus anak-anak. Nah, Candi Muara Takus ini merupakan kawasan pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang ada di Provinsi Riau anak-anak. Candi Muara Takus itu terletak di Provinsi Riau. Selain itu, bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7, yaitu seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Yi Xing, menulis kalau ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Ketukan Bukit di Palembang. Raja pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Sriwijaya anak-anak sudah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya ini jadi pengendali rute perdagangan lokal yang menggunakan bea cukai atau upeti pada setiap kapal yang lewat. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa sikap Raja Bala Putra Dewa itu sangat mementingkan kepentingan bersama. Dia tidak memikirkan kepentingan diri sendiri ataupun memaksa kehendaknya. Itu sesuai dengan sila keempat. Mati Candi Muara Takus ini. Apakah kalian melihat garis pada gambar tersebut? Adakah jenis garis yang kamu lihat itu sama atau sejajar? Nah, anak-anak, garis bisa dibagi menjadi dua, garis sejajar dan garis berpotongan. Garis sejajar merupakan garis pada satu bidang permukaan yang tidak pernah berpotongan. Dia akan sejajar tanpa bertabrakan atau berlawanan. Sedangkan garis berpotongan adalah garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut saling bertemu di salah satu titiknya. Coba amati gambar-gambar berikut ini. Kamu bisa melihat mana gambar yang sejajar, mana gambar yang berpotongan. Anak-anak, sebelumnya kamu sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, intermezzo sedikit anak-anak tentang mata kalian. Nah, mata kalian itu berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungi
menghubungkan retina dengan otak yang membalikan gambar ke bentuk sebenarnya. Nah, itu merupakan proses kita melihat anak-anak. Ternyata cahaya itu sangat penting dalam proses penglihatan. Nah, kita akan coba membuktikan cahaya putih matahari terdiri dari 7 warna dengan membuat cakram warna. Caranya anak-anak, kalian siapkan potongan kertas membentuk lingkaran. Kemudian warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warnanya. Amati hasilnya. Manakah variasi yang menghasilkan warna putih paling jelas? Silahkan dicoba di rumah ya anak-anak. Nah, salah satu sikap kepahlawanan anak-anak dengan menolong orang lain. Pak Dias punya sebuah cerita. Mau mendengarkan cerita dari Pak Dias? Nah, Edo sedang bermain sepak bola. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Nah, coba anak-anak, kalian kalau sebagai Lani, bagaimana ya mengobati luka memar? Nah, luka memar ini bisa kamu obati dengan cara mengkompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dengan air dingin. Jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka dengan air hangat dulu selama 15 dan 20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Nah, menolong itu juga salah satu sikap dari pahlawan. Ya, kamu bisa meniru sikap pahlawan dengan membantu teman yang terluka saat bermain. Sekian pembelajaran dari Pak Dias, kurang lebihnya Pak Dias minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.